Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semangatnya tadi kurang ya dalam menjawab salam. Ibu ulangi satu kali lagi. Menjawabnya harus dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya semangat ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar wa Masya Allah. Oh iya, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa ya, Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memasuki proses pembelajaran. Sebelumnya, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Wah, nampaknya semua anak-anak ini belum tahu ya kita mau belajar apa. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi IPA, ilmu pengetahuan alam, lebih tepatnya kepada materi fotosintesis merupakan proses yang paling penting bagi makhluk hidup. Pasti kalian bertanya-tanya, Ibu, proses fotosintesis itu apa, Bu? Kemudian, kenapa, Bu, fotosintesis dikatakan proses yang paling penting bagi makhluk hidup? Nah, sebelum kita mempelajari itu semua, pada awal pembelajaran Ibu mau bertanya nih, apakah ada yang masih ingat mengenai sistem pencernaan dan pernapasan pada manusia? Ya, Ibu mau bertanya untuk sistem pernapasan dan pencernaan pertama pada manusia itu apa? Ya, benar, ada yang menjawab tadi hidung dan juga mulut. Nah, seperti yang kita tahu, ibu dan juga anak-anak ini kan merupakan makhluk hidup. Kemudian selain kita, manusia, tumbuhan dan juga hewan kan merupakan makhluk hidup ya. Nah, ketika kita bernapas menggunakan hidung, lalu kita makan menggunakan mulut, apakah tumbuhan juga makan dan bernapas menggunakan hidung dan mulut? Wah, jawaban anak-anak ini bervariasi ya. Nah, untuk mengetahui semua proses itu, apakah dalam tumbuhan itu dia bernapas menggunakan hidung dan juga makan menggunakan mulut? Lalu jika makan, siapa yang memasaknya? Apakah ada ibu pohon atau ada pembantu pohon? Nah, semua itu akan terjawab dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai fotosintesis. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan yang akan kalian peroleh atau manfaat yang akan kalian peroleh dari proses pembelajaran pada hari ini. Yaitu, yang pertama, kalian dapat mengetahui apa sih itu fotosintesis. Kemudian, bahan-bahan apa saja ya yang ada dalam fotosintesis. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui bagaimana proses fotosintesis. Yang keempat adalah mengetahui jenis-jenis tempat penyimpangan cadangan pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah bisa mengelompokkan tempat penyimpangan cadangan berdasarkan jenis-jenisnya. Oke anak-anak, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan pertama mengenai fotosintesis. Nah anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita akan mempelajari mengenai fotosintesis. Sebelumnya pasti kalian bertanya nih, Ibu, fotosintesis itu seperti apa, Bu? Kemudian artinya apa sih, Bu? Nah, fotosintesis sendiri merupakan proses memasak di dalam tumbuhan. Tapi di sini dalam arti memasaknya itu bukan seperti kita, seperti menggoreng, kemudian mungkin
mengukus. Nah, bukan seperti itu ya. Pada tumbuhan ini, proses masak-memasak itu dinamakan dengan fotosintesis. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahannya seperti apa, Bu? Apakah dia menggunakan penggorengan atau menggunakan sutil? Nah, tentu tidak ya. Dalam proses masak-memasak di dalam tumbuhan atau disebut dengan fotosintesis tadi, ada beberapa bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang pertama apa, anak-anak? Bisa dibaca pada gambar di atas. Iya, yang pertama adalah air. Nah, di sini air diperoleh tumbuhan dari mana saja? Iya, benar. Ada yang menjawab mungkin dari air hujan, Bu. Kemudian ada lagi yang menjawab, Bu, saya rajin nih menyiram air ke pohon atau ke tumbuhan. Nah, ya, semua jawaban itu benar. Air didapat tumbuhan dari air dari hujan, kemudian air yang kita siram pada tumbuhan. Jadi, ketika anak-anak di sini menyiram tumbuhan, berarti kita membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada bahan yang kedua apa? Di gambar? Iya, bahan kedua itu ada karbon dioksida. Nah, anak-anak sendiri tahu kan kita bernapas, ketika kita bernapas ini kita menghirup yang namanya oksigen, sedangkan tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk proses fotosintesisnya. Karbon dioksida ini didapat dari mana? Karbon dioksida didapat dari sisa kita bernapas. Yang kita hembuskan ini adalah namanya karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida didapat dari mana lagi? Karbon dioksida itu bisa didapat dari asap-asap kendaraan bermotor, kemudian bisa didapat dari asap ketika kita membakar sampah. Nah, kemudian yang ketiga ada apa, anak-anak? Iya, yang ketiga ada cahaya matahari. Seperti yang kita ketahui, cahaya matahari merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Kenapa, Bu, dikatakan sebagai sumber utama? Nah, bayangkan saja anak-anak, ketika kalian di rumah atau ketika kalian membantu ibu kalian di rumah untuk menjemur pakaian, ternyata tidak ada matahari. Bagaimana? Pasti baju kalian akan basah, kemudian akan masuk angin. Kemudian ketika orang yang berjualan kerupuk pasti menggunakan cahaya matahari untuk menjemur kerupuk. Nah, itulah mengapa cahaya matahari itu dikatakan sebagai sumber utama bagi makhluk hidup. Nah, tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari, asal adik-adik semua tahu, anak-anak ibu tahu. Cahaya matahari sangat berguna pada proses fotosintesis. Nah, 3 bahan tadi kan sudah ibu jelaskan ya. Coba kita sebutkan lagi 3 bahan dari proses fotosintesis. Yang pertama tadi adalah air. Kemudian yang kedua karbon dioksida, dan yang terakhir tadi ada cahaya matahari. Wah, semuanya hebat ya, semuanya hafal. Nah, kemudian Ibu, bagaimana kok bisa terjadi fotosintesis? Bagaimana caranya tumbuhan melakukan fotosintesis? Nah, itu dilakukan dengan yang pertama air tadi. Air ketika kita menyiram itu kan langsung tembus ke akar. Nah, dari akar, air itu akan naik ke batang, kemudian akan menuju daun. Nah, di daun tadi akan terjadi yang namanya fotosintesis. Jadi, tempat fotosintesis itu ada di daun ya, anak-anak. Nah, ketika sudah di daun tadi, maka karbon dioksida tadi akan masuk. Nah, pasti anak-anak bertanya, karbon dioksida ini didapat dari mana, Bu? Karbon dioksida ini dihirup dari daun melalui stomata. Stomata itu di dalam tumbuhan artinya mulut daun. Seperti kita ya, ketika kita mau makan pasti lewat mulut. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Di dalam tumbuhan ada yang namanya stomata, yaitu berfungsi untuk menghirup karbon dioksida pada proses fotosintesis. Kemudian ditambah lagi tadi cahaya matahari.
ke daun tadi. Nah, di sini Ibu ada contoh daun ini. Nah, tadi kan dari air kemudian ke batang kan tadi. Nah, dia menuju daun di sini. Nah, di sini sudah tertumpuk air, kemudian sudah tertumpuk karbon dioksida. Nah, pada siang hari itu cahaya matahari tembus ke sini. Nah, terjadilah di dalam sini yang namanya fotosintesis, yaitu dengan bantuan klorofil. Nah, anak-anak, untuk hasil dari fotosintesis itu sendiri apa ya? Nah, hasil dari fotosintesis itu sendiri yaitu karbohidrat dan juga oksigen. Nah, disinilah anak-anak akan tahu mengapa sih fotosintesis itu sangat penting bagi makhluk hidup. Jawabannya adalah pada hasil fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan yang pertama adalah karbohidrat dan yang kedua adalah oksigen. Karbohidrat sendiri, misal tadi kan proses fotosintesis sudah terjadi di dalam daun tadi. Nah, ketika sudah membentuk karbohidrat di dalam sini tadi, nah lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di bagian ke seluruh bagian tumbuhan ini, agar yang semulanya tumbuhan itu sekecil ini bisa menjadi sebesar ini. Karena ada apa? Karena ada edaran karbohidrat di dalam tumbuhan ini. Baik, semua tumbuhan ya, mau itu seperti ini. Misal ini contohnya ada bayam, kemudian ini ada keladi. Berarti fotosintesis itu sangat perlu bagi tumbuhan dan juga pada manusia. Kenapa ya dikatakan sangat perlu bagi, bukan prosesnya maksud Ibu, tapi hasil dari fotosintesis itu sendiri sangat perlu pada manusia. Karena anak-anak, di sini kan tadi sudah terjadi proses ya. Karbohidrat sudah diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sisa dari karbohidrat tadi akan dijadikan, nah seperti ini ya. Misalnya Ibu di sini ada, ini nggak tahu ya Ibu, ini tumbuhan apa, tapi bisa anak-anak ibaratkan seperti bawang bombay. Nah, dulunya ini kan dia dari akar sini ya. Nah, kemudian ada daun. Nah, ini dulu kecil anak-anak, asal kalian tahu. Karena adanya karbohidrat tadi, maka dia akan membesar. Dan kemudian anak-anak harus tahu, sisa dari karbohidrat sendiri itu akan menjadi ini. Nah, akan menjadi seperti ini, umbi. Nah, kemudian ini juga di keladi. Di keladi ada umbi. Ini adalah sisa dari karbohidrat. Mengapa karbohidrat dikatakan sangat penting? Karena bisa dimakan atau bisa dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan makanan. Nah, ini nanti Ibu jelaskan pada materi selanjutnya ya. Oke anak-anak, untuk melanjut materi selanjutnya yaitu mengenai tempat penyimpangan cadangan pada tumbuhan. Nah, di sini ada berbagai macam nih tempat penyimpangan cadangan pada tumbuhan. Itu bisa seperti ini ya, Ibu contohkan. Nah, apa ini anak-anak? Iya, jawabannya benar sekali. Ini namanya tebu. Nah, kemudian di sini ada lagi. Ini ada bayam. Kemudian ini tadi ada keladi. Kemudian yang terakhir adalah bawang bombay. Nah, anak-anak, seperti yang harus kalian ketahui bahwa tumbuhan itu ada tempat penyimpangan cadangan makanannya, atau dalam arti mudahnya adalah apa yang bisa kita makan dari tumbuhan tersebut. Misalnya ya, ada berbagai macam tempat penyimpangan cadangan makan pada tumbuhan nih. Ada yang pertama itu ada di dalam buah, kemudian ada di dalam daun, dan yang ketiga ada di dalam batang, yang keempat ada di dalam biji, dan yang kelima ada di dalam maksud Ibu ada di dalam umbi. Nah, untuk contoh-contohnya sendiri di sini Ibu punya dua tumbuhan. Nah, ini ada keladi dan yang kedua ada bawang bombay. Kira-kira ini tempat penyimpangan cadangan makanannya di mana anak-anak?
Iya benar, ini terletak pada umbi. Karena nggak mungkin ya kita makan akarnya, pasti yang kita gunakan adalah umbinya. Mungkin bisa dijadikan sebagai kue atau direbus saja mungkin bisa. Nah kemudian pada bawang bombay ini, umbinya kita gunakan apa? Untuk apa? Sebagai bumbu pelengkap dapur. Nah kemudian anak-anak ada dua tumbuhan lagi nih. Nah yang ketiga maksud ibu, ini ada tebu. Nah tebu ini nggak mungkin kan kulitnya atau daunnya atau bahkan akarnya yang kita makan, pasti adalah batangnya ini, yang di dalam ini yang kita makan. Jadi tempat penyimpangan cadangan pada tebu itu adalah batang. Nah kemudian ini yang keempat ada pohon sayur bayam mungkin kalian menyebutnya ya. Nah di sini kan nggak mungkin ya kita makan akarnya atau batangnya. Mungkin kalau batangnya sedikit bisa kita gunakan untuk menyayur, tapi biasanya ibu-ibu kalian akan memasak daunnya. Berarti di bayam ini tempat penyimpangan cadangannya adalah pada daun. Nah anak-anak, jadi tadi ada berapa ya tempat penyimpangan cadangan pada tumbuhan? Oh iya, ibu belum jelaskan tempat penyimpangan cadangan pada buah-buahan. Karena ibu nggak bisa bawa pohon mangga terus kemudian membawa pohon jeruk, jadi untuk contohnya bisa anak-anak lihat pada gambar ini. Ya, untuk contoh tempat penyimpangan cadangan pada buah itu ada misalnya jeruk, pohon jeruk ya, kemudian pohon jambu, atau di rumah kalian ada pohon mangga, kemudian pohon apel, pokoknya semua buah, mau itu seperti buah nanas ya. Nah itu tempat penyimpangan cadangannya adalah pada buahnya, nggak mungkin pada daunnya, karena daunnya ketika kita makan pasti lidah kita akan berdarah semuanya. Nah anak-anak, dari kedua materi tadi ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi pertama dan juga kedua? Nah, jika mungkin anak-anak di sini masih ragu nih, ibu aku mau jawab tapi kayaknya nanti kurang tepat atau kurang benar mungkin. Nah, anak-anak bisa menulisnya atau membuat kesimpulan di buku tulisnya ya. Nanti atau bisa juga anak-anak tulis di kolom komentar video ibu ini, nanti ditulis kesimpulan materi fotosintesis, kemudian kesimpulan materi mengenai tempat penyimpangan cadangan pada tumbuhan. Nah anak-anak, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari ibu. Nah ya, untuk tugas kalian, ibu ada kertas dan nanti akan ibu bagikan pada video atau gambar terakhir di video ini. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah, yaitu mengelompokkan tempat penyimpangan cadangan berdasarkan gambar yang ada di situ. Nanti di situ gambar yang pertama itu ada bengkoang, kemudian pohon jeruk, yang ketiga ada mungkin nanti di situ ada pohon apel atau apa, nanti bisa anak-anak kerjakan ya. Nah, kemudian di sini untuk memudahkan anak-anak dalam menghafal materi dari fotosintesis, karena tadi mungkin materinya terlalu panjang, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai materi mengenai fotosintesis dengan nada naik delman. Ya, kita nyanyikan bersama. Ayo anak-anak semuanya bernyanyi ya. Atau bisa dihafalkan di rumah ya. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air dalam tanah diserap oleh akar menuju ke daun lewat pipa pembuluh silem. Karbon dioksida diserap lewat stomata. Hey, bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil, diolah dibantu cahaya matahari.
glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedar lewat pembuluh floem. Nah, nanti anak-anak bisa hafalkan lagu ini ya untuk memudahkan kita dalam proses menghafal materi fotosintesis tadi. Nah, anak-anak pasti di sini bertanya, Bu, kenapa di situ glukosa? Glukosa itu mungkin dari materi penjelasan kita tadi bisa diartikan sebagai karbohidrat. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian ya video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa mungkin sedikit mengerti. Mungkin itu sudah, karena kita dalam proses pembelajaran tidak harus sekali pembelajaran itu harus hafal semuanya. Bisa nanti anak-anak catat, atau mungkin lagu tadi bisa dijadikan bahan pelajaran di rumah, bisa ditulis, bisa didengarkan, atau apa saja biar makin pintar atau makin menghafal materi fotosintesis dan juga tempat penyimpangan cadangan pada makanan tadi. Oke, cukup sekian video dari Ibu akhiri. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, sepertinya sudah pada ngantuk nih. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, Ibu akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.